Ning Rongrong berkata, saya telah berkultivasi di rumah setiap hari selama bertahun-tahun, saya sudah bosan setengah mati. Aku akan menyesal jika kamu pergi. Tang San tersenyum. Bukankah itu kesempatan untuk membuat dunia hanya untuk kalian berdua? Jangan bilang kamu sudah menderita sekarang. Saat berbicara, dia tersenyum mengedipkan mata pada Oscar. Oscar menyeringai, dan wajah menawan Ning Rongrong memerah, mencubit Oscar dengan keras, tertawalah, kamu tertawa. Huhuh, jika bukan karenamu, aku akan pergi bermain dengan saudara ketiga. Oscar masih tersenyum, dan masih tersenyum sangat bangga. Dia tidak tampak kesakitan karena cubitan kuat Ning Rongrong. Dari samping, Ma Hongjun tiba-tiba berteriak, "Ah, Ao kecil, Rongrong mematahkan lenganmu." Ah! Ning Rongrong terkejut, buru-buru melihat lengan Oscar, tetapi bukannya tanda-tanda patah, itu hanya sedikit merah. Melihat ekspresi gugupnya, Tang San, Ma Hongjun dan Oscar tidak bisa menahan tawa. Untuk sesaat, suasana di rumah kayu itu berubah menjadi sangat santai. Ning Rongrong memukul bahu Oscar dengan keras, malu menundukkan kepalanya. Oscar menangkap tangannya dan memegangnya erat-erat, senyumnya memulihkan beberapa vulgar sebelumnya. Tang San berkata, namun, Rongrong, jika kamu benar-benar meminta Senor Bone Douluo untuk mengawasi akademi, maka kita benar-benar akan melakukan perjalanan lagi. Dan kali ini, kami tidak bisa melakukannya tanpamu, Dewa Kekayaan Sekte Tang. Mendengar ini, mata Ning Rongrong segera menjadi cerah, menatap Tang San dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya yang besar. Kakak ketiga, di mana kamu akan bermain? Oscar mengangkat tangannya untuk mengetuk bagian atas kepalanya. Gadis bodoh, yang kamu tahu hanyalah bermain, jangan bilang kamu tidak perlu berkultivasi. Ning Rongrong mendengus, jika saudara ketiga mengatakannya, maka itu pasti bisnis yang tepat. Kami akan pergi dengan kereta, kami dapat berkultivasi di sana. Selain itu, Grandmaster mengatakan bahwa selalu khawatir tentang kultivasi malah akan membahayakan kemajuan kekuatan roh. Relaksasi yang sesuai juga diperlukan. Tang San tersenyum, ini benar-benar bisnis yang tepat. Pembuatan senjata tersembunyi Sekte Tang kami membutuhkan logam dalam jumlah besar. Klan kekuatan tidak kekurangan logam biasa, tetapi kita harus keluar untuk membeli yang tidak biasa. Saya mendengar tetua Taitan mengatakan bahwa ibu kota logam, kota Gengsin, memiliki semua jenis logam untuk dijual, banyak logam yang tidak biasa juga. Penatuan Niu Gao sudah cukup untuk mulai menyusun rencana untuk Sekte Tang. Jadi kami dan tetua Niu Gao akan melakukan perjalanan ke kota Gengsin dan melihat apakah kami dapat mengeruk beberapa harta. Setidaknya kita akan membeli kembali beberapa logam biasa untuk menempa senjata tersembunyi. Kita harus memproduksi batch barang jadi di tahun depan. Setelah pemilihan ulang 7 sekte besar dimulai, mungkin itu akan berpengaruh. Jika kita membiarkan Spirit Hall berhasil mengadakan pertemuan ini, dua kerajaan besar akan menjadi terlalu pasif. Kita harus membantu dua kerajaan besar menarik guru roh sebanyak mungkin di majelis. Saat Tang San menyebut Spirit Hall, ekspresi Ning Rongrong langsung berubah penuh kebencian. Tidak peduli apa, kami akan membuat mereka kesulitan kali ini. Hancurkan perkumpulan mereka. Saat berbicara, dia tiba-tiba berdiri, dan Tang San tertegun berkata, Rongrong, apa yang kamu lakukan? Ning Rongrong terkikik, berkata, tentu saja aku akan kembali untuk bala bantuan. Kita akan keluar saat kakekku datang. Tang San tersenyum, kamu tiba-tiba tidak sabar. Oscar juga berdiri, mengatakan, aku akan menemaninya. Tang San awalnya berencana untuk mengalokasikan sebagian uang dari sekolah Ubin 7 Harta Karun untuk membangun Sekte Tang, tetapi biarkan saja. Bagaimanapun, dia sendiri telah menyisihkan beberapa penghematan yang cukup mengesankan selama bertahun-tahun, cukup untuk membangun Sekte Tang. Uang sekolah Ubin 7 Harta Karun akan dihabiskan untuk membeli logam, disitulah paling dibutuhkan. Mungkin itu karena dia tidak keluar terlalu lama, tetapi efisiensi Ning Rongrong sangat ekstrim. Ketika dia kembali dari sekolah Ubin 7 Harta Karun malam itu, dia benar-benar langsung membawa Bone Douluo kembali bersamanya. Ning Fengzi tidak datang secara pribadi, hanya membiarkan Ning Rongrong memberitahu Tang San bahwa semua yang ada di pihak keluarga kekaisaran terkendali. Hanya racun Kaisar Sueye yang masih belum larut, tetapi Poison Douluo mengerahkan semua upayanya untuk mendetoksifikasinya. Pada saat yang sama, belajar Tang San akan pergi untuk membeli logam Ning Fengzi juga secara khusus memberi Ning Rongrong sejumlah uang. Menambahkan jumlah dari sebelumnya, jumlah keseluruhan mencapai 500.000 koin roh emas. Ini jelas menunjukkan bahwa reputasi sekolah Ubin 7 Harta Karun sebagai sekte terkaya benar-benar tidak layak. Faktanya,
Syarat dari persetujuan Tang San dan Ning Fengzi adalah bahwa Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun akan memiliki prioritas pada senjata tersembunyi yang diproduksi oleh sekte Tang. Selain itu, 80% penuh dari harga akan dipotong dari uang muka ini. Namun, mereka masih tidak bisa segera berangkat. Tang San dan yang lainnya baru saja kembali, perjalanan lelah dan lelah. Mereka membutuhkan istirahat dan penyesuaian kembali, dan rencana di pihak sekte Tang masih membutuhkan penyesuaian. 1 minggu kemudian, setelah semuanya diatur dengan benar, semua orang berangkat di bawah arahan Titan ke markas utama Asosiasi Pandai Besi Kontinental, kota Gengsin. Saat mereka hendak meninggalkan sekte Tang, Titan tidak bisa menahan tawa. Masih ada 2 gerbong khusus itu, masing-masing ditangani oleh seorang anggota klan kekuatan. Semua orang terbelah menjadi 2 gerbong. Tang San, Xiao Wu dan Titan menjadi 1. Ning Rongrong, Oscar dan Emma Hongjun yang lain. Sangat menyenangkan memiliki badak tua di sini, meninggalkan seluruh kekacauan yang harus dia tangani, saya bisa menjadi penjaga toko yang tidak peduli. Tuan muda, apakah Anda melihat wajah badak tua ketika kami pergi tadi? Memikirkan ekspresi marah itu, aku hanya ingin tertawa. Tang San tersenyum sedikit, menarik Xiao Wu lebih dekat ke dadanya, dengan senior Niu Gao yang bertanggung jawab membangun sekte Tang, kamu bisa merasa nyaman. Jika itu orang lain, mungkin Anda tidak suka menyerahkannya padanya. Titan mengangguk dengan sungguh-sungguh, berkata, begitulah. Badak tua bukan hanya saudara saya. Di bidang konstruksi, mungkin Anda tidak dapat menemukan orang yang lebih kuat darinya di seluruh benua. Kali ini kami membeli sejumlah besar properti di sekitarnya, sekte Tang berkembang menjadi lebih dari 2 kali ukuran Menshan klan kekuatan kami. Dengan badak tua di sini, begitu kita kembali, mungkin hampir selesai. Tang San tersenyum, mungkin tidak mungkin untuk membangun secara perlahan. Dengan kekuatan orang-orang klan kekuatan, serta keahlian klan pertahanan, bagaimana tidak bisa cepat? Mengenai masalah ini, sebenarnya melihat seni senior Niu Gao dalam konstruksi, dia memang layak disebut Grandmaster Konstruksi. Memikirkan rencana konstruksi yang telah dilihatnya dalam beberapa hari ini, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berkedut. Bagaimana membangun rumah besar itu? Jelas itu adalah benteng. Tentu saja, biayanya sepadan. Setelah Tang San menjelaskan bahwa dia akan mendukungnya secara finansial, rencana Niu Gao telah mengalami serangkaian perubahan. Bahan bangunan yang dibutuhkan juga telah mengalami perubahan besar. Ketika Tang San membayangkannya sekarang, dia agak merasa ketakutan. Sederhananya, bahkan pintu setiap kamar adalah pelat besi berpanel kayu. Adapun dinding halaman Menshan, tingginya akan mencapai 15 meter. Ketinggian itu cukup untuk menyaingi istana kekaisaran. Tang San tentu saja tidak khawatir pemerintah akan membuat masalah. Sehari sebelum kemarin dia secara khusus pergi ke pavilion bulan untuk menemui bibinya Tang Yuehua. Untuk beberapa urusan resmi, secara langsung meminta bantuan bibinya dalam menyelesaikan rintangan secara alami tidak akan menjadi masalah. Bahwa dia tidak secara langsung membiarkan Ning Fengzi membantu adalah karena dia tidak ingin informasi tentang sekte Tang bocor dari pihak keluarga kekaisaran. Dari saat dia meyakinkan 4 klan atribut tunggal, sekte Tang telah melangkah ke jalan pembentukan. Sebelum pertemuan pemilihan ulang 7 sekte besar yang diselenggarakan oleh Spirit Hall dimulai, adalah waktu yang paling penting untuk pengembangan sekte Tang. Xiao Wu bersandar di bahu Tang San, diam-diam menunggu. Matanya masih kosong. Sejak bertemu Ning Rongrong, Tang San akhirnya bisa menghela nafas lega. Ketika Xiao Wu dan Ning Rongrong bersama, dia tidak akan terlalu melekat padanya. Tetapi membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah, pada malam hari, ini akan segera berubah. Tidak peduli apa yang dikatakan, Xiao Wu yang tidak berjiwa tidak ingin tidur dengan Ning Rongrong. Di bawah tatapan menghina Oscar dan Emma Hongjun pada beberapa kesempatan, Tang San masih harus tidur dengan sakit dan bahagia bersamanya. Namun, ini juga memajukan kultivasi Tang San. Bersama dengan kekasih yang lebih suka telanjang setiap hari, bagaimana dia berani tidur? Dia hanya berkultivasi setiap malam saat Xiao Wu tidur. Dan pahanya juga menjadi bantal pilihan Xiao Wu. Kota Gengsin berada di dalam perbatasan Kekaisaran Bintang Luo, secara kebetulan dalam arah yang sama sekali berbeda dari kota naga yang bangkit. Rising Dragon City berada di tenggara dari Heaven Do Empire, dan Gengsin City berada di dalam perbatasan Star Luo City di barat daya, dekat dengan wilayah interior Star Luo Empire. Perjalanan ini tidak singkat, bepergian dengan kecepatan tinggi sepanjang jalan, mereka telah menggunakan hampir sebulan ketika mereka tiba di kota Gengsin. Kota Gengsin adalah salah satu kota utama Star Luo Empire,
tapi itu sama sekali tidak dihitung sebagai tempat terkenal. Daerah milik kota hanya mencakup sungai yang lebih rendah. Benua Douluo adalah dunia Master Roh. Sebagai kota logam, itu normal bahwa itu tidak dihargai. Status pandai besi sama dengan orang biasa. Asosiasi pandai besi mungkin memiliki pengaruh di kota ini, tetapi Spirit Hall adalah organisasi Master Roh dan dapat mempengaruhi situasi di seluruh benua. Ini menunjukkan betapa besar perbedaan antara pandai besi dan Master Roh. Titan memberitahu Tang San bahwa semakin besar pandai besi, semakin besar peluangnya menjadi Master Roh. Karena kekuatan Master Roh jauh melampaui orang biasa dan bisa menempa lebih rumit. Tentu saja ini tidak mutlak. Masih ada beberapa jenius pandai besi yang masih bisa memiliki pencapaian luar biasa di dunia pandai besi tanpa bantuan roh. Dari kejauhan, kota Gengsin sudah terlihat, dan semua orang meninggalkan kereta. Sejauh yang bisa dilihat, mereka bisa melihat tembok kota yang tinggi itu. Dinding kota Gengsin tampak seluruhnya berwarna abu-abu besi, seolah-olah ditempa dari logam. Meskipun mereka masih belum memasuki kota, mereka samar-samar bisa merasakan beberapa atmosfer metalik kota Gengsin. Ning Rongrong dengan agak bersemangat menarik tangan Xiao Wu. Akhirnya di sini, duduk di kereta sepanjang jalan telah membuat tulangku menjadi lunak. Tidak peduli seberapa nyaman gerbong klan kekuatan, duduk di satu gerbong selama sebulan mungkin masih membosankan. Namun, perjalanan ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya tanpa imbalan. Ma Hongjun benar-benar mulai bekerja keras. Mungkin itu karena apa yang dikatakan Tang San kepadanya. Tetapi di jalan dia telah berusaha keras untuk berkultivasi dan kekuatan rohnya telah meningkat dari peringkat 57 menjadi 58. Jarak ke titik kritis peringkat 61 langkah lebih dekat. Flender pernah memberitahu Ma Hongjun bahwa ketika kekuatan rohnya mencapai peringkat ke-70, dan dia bisa menggunakan avatar roh, dia akan mengakhiri dunia yang sama sekali baru. Hanya pada saat itu roh Phoenix-nya dapat mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan Ma Hongjun sekarang juga maju ke arah ini. Lagi pula, selain Xiao Wu, dia adalah satu-satunya dari 7 iblis Rek yang masih belum menembus peringkat ke-60. Oscar menyeringai, berkata kepada Ning Rongrong, "Bagaimana kalau aku memijatmu malam ini?" Wajah Ning Rongrong memerah, menjulurkan lidah padanya, "Ya benar, siapa yang tahu apakah kamu punya niat baik." Ma Hongjun ke samping berkata dengan Skaden Freude, hati paman sosis besar, diketahui oleh semua orang. Oscar mendengus, dengan sengaja mengangkat kepalanya. Gemuk, kamu sangat cemburu. Kecemburuan tanpa ekspresi. Ma Hongjun meringkuk bibirnya, cemburu wajahmu, aku juga punya pacar. Begitu kita kembali, aku akan membiarkanmu melihat betapa cantiknya pacarku. Oscar agak kaget berkata, kamu punya pacar? Nona keluarga mana yang begitu buta? Ma Hongjun menjadi marah, Ao kecil, lawan aku. Oscar menyeringai, datang. Saya khawatir Anda tidak bisa melakukannya. Kakak punya banyak sosis bayangan cermin. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Jangan lupa bahwa saya masih memiliki pagoda ubin 7 harta karun Rongrong. Jangan bilang kami suami dan istri tidak bisa mengalahkanmu sendirian. Little Sun benar-benar netral. Siapa suami istri denganmu? Apa aku menikahimu? Bentak Ning Rongrong. Oscar, sangat senang dengan dirinya sendiri, berkata, itu hal yang wajar. Ayah mertua saya tidak menentangnya. Masih bisakah kamu lepas dari telapak tanganku? Cantik, kamu terlambat menyesalinya. Tang San tertawa terbahak-bahak, Ao kecil, kekuatanmu dalam menggoda tampaknya telah kembali. Melihat mereka tertawa dan bercanda, Tang San merasakan ledakan kehangatan di hatinya. Seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari kultivasi yang riang dan tanpa rasa khawatir 5 atau 6 tahun yang lalu. Hanya saja, Xiao Wu di sebelahnya adalah... Oscar tersenyum, saya tidak percaya ada orang yang akan setuju dengan si gendut ini. San kecil, kamu selalu bersamanya. Apakah dia berbohong? Sebelum Tang San membuka mulutnya, Ma Hongjun sudah bergegas mengatakan, bohong apa? Setelah kami kembali kali ini, saya akan membiarkan Anda melihat pacar saya. Dia dipanggil Bai Chen Xiang, nama ini menyenangkan. Anda akan mati karena iri. Oscar menunjukkan penampilan yang sombong, lubang hidungnya mengarah ke langit, iri kentutmu. Bro punya Rongrong, jangan bilang aku masih akan melihat wanita lain. Selain Rongrong saya, wanita lain hanya merokok di mata saya. Kali ini Ning Rongrong tidak membalas, mencibir melihat pertengkaran Oscar dan Ma Hongjun. Siapapun bisa melihat kepuasan di matanya. Titan menghela nafas. Bersama-sama dengan anak-anak muda seperti Anda,
Saya merasa seperti saya sendiri telah tumbuh jauh lebih muda. Pemuda benar-benar baik. Ketika saya seusia Anda, saya bahkan lebih sembrono dari Anda. Ning Rongrong terkikik, Grand Elder kita merasa dia sudah tua? Anda tidak sedikit pun tua. Pria dewasa sepertimu, bahkan lebih menawan. Tai Tan tertawa meskipun dirinya sendiri. Gadis, kamu benar-benar bisa bicara. Jika saya 50 tahun lebih muda, mungkin saya akan melawan Ao kecil. Tidak heran seseorang seperti Bone Douluo akan sangat memanjakanmu. Kamu benar-benar peri kecil. Ning Rongrong tersenyum, ini adalah kekuatan kecantikan, mengalahkan tua dan muda. Little Ao, untuk apa kamu melihatku, tidak puas? Oscar mendengus, apa gunanya tidak puas? Bagaimanapun, penampilanku hancur sekarang, tidak ada yang menginginkanku selain kamu. Mendengar kata-kata, tampak hancur, ekspresi Ning Rongrong segera berubah lembut, maaf, aku tidak sengaja memprovokasimu. Ao kecil, jangan marah. Oscar tersenyum sedikit, matanya mengungkapkan beberapa melankolis. Sambil menghela nafas, dia memegang bahu Ning Rongrong, dengan lembut berkata, tentu saja tidak. Sepanjang hidupku, aku hanya akan mencintaimu. Saat dia berbicara, dia bertukar pandang dengan bangga dengan Emma Hongjun dan Tang San ke samping. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan gerakan ini. Tapi itu 100% efektif. Bekas luka di wajahnya yang pernah membuatnya merasa rendah diri sekarang menjadi senjata pembunuh yang bisa menyentuh tempat terlembut di hati Ning Rongrong. Tentu saja, kelembutan Oscar bukan hanya sebuah pertunjukan. Dia paling menyukai penampilan Ning Rongrong seperti burung kecil yang mengandalkan manusia. Ma Hongjun dengan cepat berlari ke Tang San, tidak bagus, saudara ketiga, aku tidak tahan. Kedua orang ini selalu sangat memuakan. Aku akan berbaring di kereta dulu. Hubungi saya ketika kita sudah memasuki kota. Semua orang dengan lancar memasuki kota Gengsin. Suasana metalik yang mengenai wajah mereka tepat di dalam gerbang segera memberi mereka semacam sensasi yang berbeda. Setelah memasuki kota, semua orang turun dari kereta sekali lagi, penuh minat dan kegembiraan melihat-lihat gaya unik kota ini. Tai Tan jelas menjadi bersemangat, menunjuk ke gedung-gedung di sekitarnya dan memberi perkenalan kepada semua orang. Kota Gengsin adalah tempat dengan toko pandai besi paling banyak, hanya di kota ini pandai besi akan dihargai. Dikatakan bahwa ada lebih dari 1000 toko seperti itu di kota Gengsin. Pandai besi bahkan lebih banyak. Banyak pandai besi dari kota lain datang ke sini untuk mengikuti ujian pandai besi. Jika mereka bisa lulus ujian pandai besi tingkat tinggi, mereka bisa tinggal di kota. Orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah surganya para pandai besi. Bahkan jika pandai besi tidak dihargai di dua kerajaan besar, senjata dan peralatan tentara, peralatan pertanian, bangunan, perabotan, semuanya memerlukan partisipasi pandai besi. Semakin tinggi level pandai besi, semakin mahal pekerjaannya. Ma Hongjun heran bertanya, Penatua Tai Tan, apa? Pandai besi juga dibagi menjadi beberapa level? Tai Tan mengangguk, berkata, ini tidak sedetail kalian para master roh. Secara umum, pandai besi dibagi menjadi 7 kelas. Dari terendah hingga tertinggi, mereka adalah pandai besi junior, pandai besi perantara, pandai besi tingkat lanjut, pandai besi master, pandai besi grandmaster, sarjana pandai besi, dan pengrajin dewa. Ma Hongjun bertanya lebih dekat, lalu kamu level smith apa? Oscar ke samping menyela, bodoh. Tidak ada gunanya bertanya. Penatua Tai Tan adalah wakil presiden asosiasi pandai besi, tentu saja dia adalah seorang perajin surgawi. Tai Tan tertawa terbahak-bahak, persetujuan diam-diam. Tang San berkata, Penatua, berapa banyak pandai besi tingkat pengrajin ilahi yang ada di benua? Ekspresi Tai Tan sedikit berubah, menghela nafas, 3. Aku, ayahmu, dan juga ketua asosiasi pandai besi. Mendengar Tai Tan menyebut ayahnya, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berkontraksi. Memikirkan anggota tubuh ayahnya yang hancur, dia merasakan ledakan sakit hati. Tapi saat ini dia benar-benar memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jika dia ingin pergi menemui ayahnya, dia tidak bisa segera berangkat. Tang San diam-diam memutuskan bahwa, setelah majelis pemilihan ulang 7 sekte Spirit Hall berakhir, dia pasti akan kembali ke sumur api Yin yang untuk menemui orang tuanya. Dia tidak tahu kemana ibunya berevolusi di sana. Tai Tan menepuk bahu Tang San, jangan terlalu memikirkannya. Tuan memiliki putra yang baik sepertimu untuk mewarisi warisannya, dia bisa hidup dalam pengasingan dengan nyaman.
Tuan muda. Bawa aku menemuinya saat ada kesempatan. Tang San mengangguk pelan. Tepat pada saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar suara yang keras dan jelas dari jauh di depan, berjalan melewati atau lewat, jangan lewatkan, Presiden Asosiasi Pandai Besi saat ini, murid generasi kedua dari Raja Pengrajin Ilahi Lou Gao yang dibuat secara pribadi, hanya satu set. Harga preferensial. Lou Gao? Tai Tan berkata dengan agak ragu, murid generasi kedua Lou harus menjajakan dagangannya di pinggir jalan? Oh, Lou Gao adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi. Memanggilnya Raja Pengrajin Surgawi tidak salah. Ayahmu telah pensiun, dan dalam menempa kita berjuang untuk kemenangan. Saya lebih baik dalam memurnikan logam, dia lebih baik dalam pekerjaan yang rumit. Omong-omong, kali ini saya berencana untuk mendapatkan beberapa muridnya. Di antara senjata tersembunyi milikmu itu, beberapa dari pekerjaan yang sangat rumit akan lebih lancar untuk dibuat oleh cabang pandai besinya. Ayo pergi, kita akan melihatnya. Saat ini sumber penjajakan sudah dikerumuni banyak orang. Tang San dan yang lainnya menerobos masuk, lalu melihat keadaan di dalamnya. Itu adalah toko pandai besi yang tampaknya sangat biasa, baru saja menjajakan. Seorang pria parubaya berotot dan berkulit perunggu telanjang dada, tampaknya dalam dekade keempat, duduk di sana di depan pintu, matanya tertutup dengan tenang, dengan penampilan orang yang cakap. Tepat di sebelahnya diatur baju zirah. Baju zirah itu seluruhnya berwarna perak cerah, bersinar dan menyilaukan di bawah sinar matahari, dengan keahlian yang indah. Dapat dilihat bahwa setiap potongan telah mengalami pemolesan khusus. Itu bahkan memiliki kristal transparan besar bertatahkan di cermin pelindung jantung, memantulkan sinar matahari untuk memicu armor itu sendiri. Tai Tan hanya melirik baju besi itu, alisnya berkerut, lalu mengucapkan satu kata menghina, sampah. Jangankan Tai Tan, bahkan Tang San yang jauh darinya dalam hal menempa bisa melihat bahwa baju zirah ini semuanya bunga dan tidak ada buah. Meskipun tampak sangat cantik, dengan penglihatan Tang San, mata setan ungunya telah mencapai tingkat terperinci, dia dapat dengan jelas melihat bahan dan metode pembuatan baju besi ini. Lembar demi lembar daun armor perak itu sebenarnya dibuat dengan memoles baja, tetapi setiap daun armor sangat tipis, jelas tanpa kekuatan pertahanan apapun. Tapi beratnya juga tidak terlalu tinggi, mungkin itu satu-satunya keuntungan dari baju zirah ini. Jika Anda mengenakan baju besi ini, efeknya hanya untuk dekorasi. Adapun menggunakannya di medan perang, jangan pernah memikirkannya. Prajurit infanteri terlemah bisa mematahkannya dengan satu tebasan. Meskipun Tai Tan berada di dekade ke-8, sebagai kepala klan kekuatan, dia benar-benar memiliki kekuatan paru-paru. Meskipun dia hanya menyatakannya sebagai sampah dengan suara normalnya, orang-orang di sekitar masih mendengarnya. Pria parubaya yang kuat yang menjajakannya tentu saja tidak terkecuali. Hanya mengerahkan dirinya untuk memanggil, tatapannya langsung jatuh pada Tai Tan. Orang tua, apa yang kamu sebut sampah? Dengan status Tai Tan, dia dengan dingin berkata, aku bilang baju besi itu sampah. Pandai besi yang memalsukannya juga. Kali ini suaranya sedikit lebih tinggi. Pria parubaya yang duduk tegak di pintu toko pandai besi telah membuka matanya, menatap Tai Tan dengan tatapan merendahkan. Pria parubaya yang menjajakan itu sudah melangkah di depan Tai Tan dengan langkah besar. Orang tua. Apakah kamu tidak mengerti penempaan? Dengan penampilan Anda adalah orang asing di kota ini, jangan bicara omong kosong ketika Anda tidak mengerti. Guru saya adalah murid langsung ketua Asosiasi Pandai Besi saat ini Lou Gao. Anda berani mengatakan baju besi yang ditempa oleh guru saya adalah sampah? Itu penghinaan terhadap cabang pengrajin ilahi kami. Jika Anda tidak menjelaskan kata-kata Anda hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Tai Tan mendengus jijik, kau ingin aku mengatakannya dengan jelas. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mendengarnya dengan benar. Jangankan gurumu ini, bahkan jika Lou Gao ada di sini, mengklaim baju besi ini diciptakan olehnya, aku akan sama-sama menyatakannya sebagai sampah. Mendengar kata-kata ini, lingkungan sekitar langsung gempar. Tidak ada kekurangan pandai besi di antara kerumunan yang menonton adegan itu, dan juga beberapa dengan kekuatan luar biasa. Mereka tentu saja melihat bahwa baju besi ini semuanya bunga tetapi tidak ada buah. Tetapi kalimat penjajah tentang murid generasi kedua Lou Gao masih mendominasi semua orang yang hadir. Status Lou Gao di sini di kota Gengsin setara dengan Bibi Dong di Spirit Hall. Tidak ada yang keberatan dengan Tai Tan yang mengkritik baju besi ini. Tetapi ketika dia berbicara tentang secara langsung mengkritik pengrajin ilahi Lou Gao, para pandai besi di sekitarnya tidak dapat mengabaikannya. Suara itu langsung menjadi lebih keras,
dan bahkan termasuk beberapa kutukan. Tangsan mengerutkan kening, hanya menarik Xiao Wu di depannya. Kedua tangannya melingkari pinggangnya, membiarkannya bersandar dengan nyaman di dadanya. Kekuatan roh inkorporeal dilepaskan secara alami, mengisolasinya dari kerumunan di sekitarnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Xiao Wu. Tai Tan maju 2 langkah. Meskipun dia belum melepaskan tekanan kekuatan rohnya dan level spirit Do Luo, perawakannya yang tinggi dan martabatnya terbentuk selama bertahun-tahun sebagai kepala klan masih membuat pria parubaya yang menjajakan itu mundur beberapa langkah. Tai Tan berjalan ke baju besi itu dan berbalik, melihat kerumunan di sekitarnya. Kau tidak menerimanya? Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mendengarnya. Armor ini dibuat dengan metode rantai yang saling mengunci. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ukuran setiap plat baja sedikit berbeda. Di permukaan mungkin tampak sangat cerah dan rapi, tetapi pada kenyataannya, kualitasnya sendiri sangat sedikit. Armor perak terang? Ini terbuat dari baja poles berlapis perak, tidak lebih kuat dari kertas basah. Mendengar dia mengatakan ini, pria parubaya yang tenang dan santai itu tidak tahan. Menembak berdiri, dia dengan marah berkata, setelan zirah ini awalnya untuk penggunaan dekoratif. Bukan untuk medan perang. Membuat setiap daun armor begitu tipis menunjukkan keahlian. Seperti ini beratnya rendah, memakainya tidak akan melelahkan. Hias, apakah Anda mengerti kata hias? Tai Tan berkata dengan dingin, lalu apa yang kamu katakan tentang ukuran pelat baju besi yang berbeda? Pria parubaya itu dengan tegas berpendapat, itu disebut harmoni asimetris. Itu diajarkan oleh Grandmaster Master Divine saya Lou Gao. Apa yang Anda tahu? Tai Tan tertawa terbahak-bahak, bagus, harmoni yang asimetris. Jika orang tua Lou Gao itu ada di sini, saya tidak tahu apakah Anda akan membuatnya sangat marah sehingga dia akan memuntahkan darah. Apakah reputasinya saat ini telah dirusak oleh orang seperti Anda? Glorious Bright Silver Armor, Lou Gao benar-benar menciptakan armor seperti itu. Hanya saja, tiruanmu ini masih terlalu jelek. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menarik baju zirah itu dari tempatnya, membalikannya ke belakang. Pria parubaya itu tidak punya waktu untuk menghentikannya. Jika permukaan baju besi itu mengkilap seperti cermin, maka bagian belakangnya kasar seperti rami. Tai Tan dengan santai menjabat tangannya, dan sudah ada pelat baja yang jatuh ke tanah. Dengan mendengus dingin, Tai Tan dengan santai melemparkan baju zirah itu di depan pria parubaya yang tercengang itu, memanggilmu sampah agak murah hati. Mengajari Anda untuk berperilaku, daun armor perak Glorious Lou Gao menggunakan perak murni yang mengalami penyempurnaan, terbuat dari esensi perak. Meskipun setiap pelat juga sangat tipis, kekuatan pertahanannya cukup kuat. Meskipun itu hias, itu masih praktis untuk digunakan. Jangan menyeret namanya untuk menipu orang di masa depan. Kalau tidak, Anda tidak perlu tinggal di kota Gengsin. Kamu. Pria parubaya yang mengaku sebagai murid generasi kedua Lou Gao telah membiru, dan keributan dari warga sipil dan pandai besi yang menonton di sekitarnya jauh lebih rendah. Aku akan melawanmu. Pria parubaya itu mengeluarkan pisau telinga sapi dari belakang punggungnya dengan tangan gemetar, melemparkan dirinya langsung ke Tai Tan. Dengan kekuatan Tai Tan, membuatnya bertarung dalam jarak dekat akan menjadi lelucon. Tanpa menoleh, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Segera diikuti oleh gemuruh yang dalam. Gelombang kejut yang intens segera melemparkan pria parubaya itu ke tanah. Kerumunan di sekitarnya merasakan ledakan gemetar di bawah kaki mereka, tetapi mereka tidak dipukul. Siapa yang menyebabkan masalah di sini? Tepat pada saat ini, kerumunan yang menonton tiba-tiba berpisah, sekelompok tentara dengan peralatan Star Luo Empire yang tidak standar melangkah masuk. Infanteri umum paling banyak hanya memiliki pelindung kulit, tetapi para prajurit kota Gengsin ini dapat dianggap sebagai paviliun di dekat air, yang secara tak terduga dilengkapi dengan pelindung logam ringan. Secara keseluruhan lebih dari 10 orang, dipimpin oleh seorang pria berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Armornya jelas sedikit lebih tebal, dan tangannya menopang gagang pedang panjang di pinggangnya saat dia melangkah masuk. Ketika pria parubaya yang terkejut dan bingung dengan langkah Tai Tan itu melihat para prajurit ini, pikirannya segera bangkit, berguling dan merangkak di depan pemimpin itu. Kakak ipar, ini dia, saya baru saja menjual karya terbaru saya, dan orang tua ini datang untuk membuat masalah. Dia jelas orang luar. Dia tidak hanya mengkritik baju zirahku yang baru dibuat, dia bahkan menghina perajin suci Lou Gao. Cepat, tangkap dia. Tai Tan tertawa dingin, tidak heran kamu berani mengeksploitasi nama Lou Gao, kamu sebenarnya memiliki sedikit dukungan.
Wajah kapten dingin, dengan tajam mengayunkan tangannya, bawa dia pergi. Berhenti. Sebelum para prajurit bisa bergerak, teriakan keras tiba-tiba bergema dari kerumunan. Kerumunan berpisah, dan seorang penatua berusia 60 tahun dengan cepat melangkah masuk. Orang tua itu tampak sangat kuat dan sehat, langkahnya penuh semangat dan penuh kekuatan. Tapi dia memiliki ekspresi khawatir. Melihat lelaki tua ini, ekspresi kapten itu segera berubah, dengan lembut berkata, "Tuan Pandai Besi Ren Yuan, tolong jangan halangi kami untuk menegakkan keadilan. Kalau tidak, bahkan dengan statusmu sebagai Master Smith, kamu masih tidak akan diampuni." Master Pandai Besi bernama Ren Yuan itu sepertinya tidak mendengarnya. Bergegas ke Taitan, menatap dengan mata terbelalak dan dengan hati-hati memperhatikan wajah datar Taitan. Kamu. Alis Taitan berkerut, sepertinya aku pernah bertemu denganmu. Pada saat itu Anda seharusnya magang di bawah Lou Gao. Sekarang tampaknya Anda seorang ahli pandai besi. Cukup bagus, cukup bagus. Ren Yuan tua segera menggigil, berlutut di tanah dengan suara putong. Ini benar-benar Anda, Tuan Taitan. Melihat tindakan Ren Yuan, wajah kapten itu langsung menegang, dan warga sipil serta pandai besi di sekitarnya gempar. Faktanya, sebagai seorang ahli pandai besi, Ren Yuan terkenal di lingkungan ini. Tapi sekarang dia berlutut di tanah di depan lelaki tua ini. Taitan menariknya kembali, "Jangan seperti ini, seperti apa ini?" Kapten mendekat, dengan ragu bertanya, "Tuan Pandai Besi Ren Yuan, ini?" Ren Yuan dengan tajam berbalik, ekspresinya langsung berubah dingin. "Kamu benar-benar bocah idiot, kamu benar-benar berani menangkap Tuan Taitan. Bahkan jika ayahmu, Grandmaster Sidi ada di sini, bahkan dia akan dengan hormat bersujud kepada Tuan Taitan. Kalian anak-anak kembali dan terima hukuman keluargamu. Biarkan saya memberitahu Anda, Tuan Taitan adalah wakil presiden Asosiasi Pandai Besi kami. Sama seperti Tuan Lou Gao, dia adalah salah satu dari 3 pengrajin surgawi di dunia saat ini." Hong, kata-kata Ren Yuan segera membuat penonton di sekitarnya meledak. Jika itu adalah kota lain, mungkin itu bukan apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah ibu kota logam, tanah suci para pandai besi. Arti yang terkandung dalam kata-kata, pengrajin ilahi, sangat penting bagi orang-orang di kota Gengsin. Ekspresi kapten segera berubah pucat pasi. Tanpa sadar mundur beberapa langkah, kakinya melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Ma Hongjun mendekat ke Tang San, dengan lembut berkata, "Saya tidak menyangka bahwa senior Taitan benar-benar memiliki status seperti itu di ibu kota logam ini." Oscar menghela nafas lebih jauh, "Aku khawatir menjadi kunci rendah mungkin sangat sulit kali ini." Melihat penampilan bersemangat dari kerumunan di sekitarnya, Taitan dengan agak tak berdaya memberitahu Ren Yuan, "Suruh semua orang bubar, seperti apa rasanya selalu dikelilingi di sini." Apakah orang ini benar-benar murid Lou Gao? Berbicara, dia menunjuk pria parubaya itu. Ren Yuan berkata dengan jijik, "Dia hanya kerabat jauh dari Grandmaster Sidi." "Oh, Grandmaster Sidi adalah murid utama Tuan Lou Gao. Itu sebabnya orang ini menipu orang dengan membual dengan nama murid generasi kedua. Kami tidak repot-repot berurusan dengannya karena mempertimbangkan posisi Grandmaster Sidi."